maybe Barbara could take. Tragis, sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan kisah akhir hayat dua pasangan ini. Mereka tewas karena justru dibunuh oleh anaknya sendiri. Kasus ini bahkan membuat geger dan mengherankan warga-warga sekitar, karena ternyata pelaku yang masih di bawah umur ini dikenal sebagai anak yang baik. Lalu bagaimana bisa seperti itu, dan apa motif dibalik pembunuhan yang dilakukan oleh remaja ini? Mari kita bahas. Kisah ini berawal dari pertemuan dua orang mahasiswa, yaitu dua orang korban ini, yaitu pasangan suami istri, itu Robert Schwartz atau Bob dan Catherine Anne Sullivan dipanggil Kay. Mereka berdua bertemu saat menjadi mahasiswa di Universitas Maryland. Tidak lama berkenalan, mereka kemudian memiliki beberapa kecocokan. Terutama masa kecil mereka ternyata dididik oleh disiplin yang sangat keras oleh orang tua mereka. Singkat cerita, kemudian mereka menikah. Setelah menikah, kemudian keduanya tinggal di Cape St. Clair, Maryland. Kay, sang istri, mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah. Sedangkan suaminya Bob bekerja sebagai insinyur komputer di sebuah perusahaan. Namun sayangnya, sepanjang pernikahan mereka, keduanya tidak memiliki keturunan. Hingga kemudian, keduanya memutuskan ingin mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Singkatnya, kemudian mereka mengadopsi seorang anak bernama Larry Schwartz. Nah, ini anak yang akan kita ceritakan di mana ia melakukan tindakan yang keji di masa yang akan datang. 2 tahun berselang, kemudian keluarga ini kembali mengadopsi seorang anak. Kali ini laki-laki juga, bernama Michael David Schwartz. Usia saat itu Michael berusia 8 tahun. Selisih usia antara Larry dan Michael adalah 8 bulan dan lebih tua Michael. Maka dari itu Michael dianggap sebagai anak pertama. Beberapa tahun kemudian mereka kembali mengadopsi anak ketiga yang bernama Annie untuk melengkapi keluarga. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Bob dan Kay ini memiliki kesamaan di mana mereka dididik dengan cara disiplin yang keras. Cara ini juga mereka terapkan untuk mendidik anak-anak mereka, yaitu Larry, Michael, dan Annie. Michael, anak pertama, tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ketika ia masuk ke TK, ia belajar, ia menunjukkan hasil akademik yang sangat bagus, di mana ia bisa menerima pelajaran-pelajaran dengan sangat cepat. Namun sayangnya, Michael ini memiliki kepribadian yang sangat hyperaktif, dan ia seringkali membantah dan melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh orang tuanya. Alhasil, meskipun Michael itu pintar, ia sering diomeli oleh mereka karena ia sering melanggar. Tapi beda dengan Larry, si anak kedua. Meskipun di sini Larry tidak begitu pintar, tidak seperti kakaknya yang cepat belajar, di mana di sini Larry ketika TK ia sulit sekali untuk bisa membaca. Tapi kemudian ia tidak pernah sekalipun melanggar perintah orang tuanya. Oleh karena sikapnya tersebut, maka dari itu Larry kemudian menjadi anak kesayangan Bob dan Kay. Suasana di dalam rumah kemudian menjadi tidak menentu di saat anak-anak Bob dan Kay kini menjadi remaja. Bob dan Kay adalah pendisiplin yang ketat dengan aturan rumah yang sangat kaku. Dan ketika Larry, Michael, Annie melakukan kesalahan dan membuat orang tuanya marah, maka mereka akan dihukum. Contohnya adalah setelah si Michael ini diceramahi oleh Bob dan Kay, Bob kemudian membawa Michael menuju ruang bawah tanah, dan di sana Bob melakukan penyiksaan kepada Michael. Kemudian singkat cerita, pada suatu malam Michael meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersama teman-temannya. Seketika ibunya berkata tidak, tapi Michael sekali lagi adalah anak yang bandel ya. Ia tidak menuruti perintah ibunya. Ia kemudian diam-diam keluar melalui jendela kamar ya. Ketika ia pulang sekitar jam 10 malam, rumah terkunci dan ia tidak bisa masuk ke dalam. Ia kemudian terus mengetuk dan berteriak untuk dibukakan pintu. Namun sayangnya sang ibu tetap tidak membukanya dan berkata kepada Michael, "Michael, sekarang kamu bukan menjadi bagian dari kami."
Singkat cerita, esoknya kemudian Michael benar-benar diusir dari rumah dan ia kemudian dipindahkan kembali ke panti asuhan. Larry yang kemudian mengetahuinya bersedih dan kecewa kepada orang tua mereka. Bagaimana bisa orang tuanya mengusir Michael? Kemudian meskipun begitu, hubungan antara Larry dan Michael tetap terjalin dengan harmonis. Mereka bertelepon dan saling bertanya-tanya, loh kok bisa orang tuanya mengusir Michael? Jangan-jangan nanti yang diusir Larry gitu. Larry kemudian di sekolahnya tumbuh menjadi pria yang baik, kemudian menjadi pria yang populer juga. Dia menjadi pemuda yang tampan. Tapi sayangnya semakin kesini perlakuan orang tuanya justru menjadi lebih kasar, di mana perlakuan orang tuanya kepada Michael kali ini ia rasakan. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1984, Larry kemudian diam-diam mengencani seorang wanita. Orang tuanya tidak menyukai perempuan itu, dan di sini terjadi keributan yang sangat besar, sehingga kemudian Larry kali ini benar-benar tidak bisa menahan emosinya. Larry sangat marah dan membalas perkataan orang tuanya. Terjadi keributan yang sangat besar, hingga kemudian Larry pergi ke kamarnya, dan di sana Larry meminum minuman keras. Esok harinya 16 Januari 1984. Tepat pukul 7, Larry menelpon polisi. Loh, ada apa? Kok Larry tiba-tiba menelpon polisi? Datanglah para medis. Singkatnya kemudian Larry mempersilahkan para medis untuk masuk. Tragis, di ruang bawah tanah, para medis kemudian menemukan jasad Bob tergeletak tak berdaya. Dan kemudian di halaman belakang, tragis, para medis menemukan tubuh Kay. Keduanya dibunuh dengan keji oleh seseorang yang tidak diketahui siapa. Tubuh mereka berlumuran darah, ada bekas tusukan dan bacokan. Singkatnya kemudian Larry memberitahu kepada para medis bahwa pagi harinya ketika ia bangun, ia heran mendengar adiknya yaitu Annie berteriak. Ia kemudian datang dan sangat shock melihat orang tuanya tergeletak tak berdaya. Singkatnya kemudian dilakukan penyelidikan dan menghasilkan beberapa petunjuk. Pertama, tidak ada barang apapun yang telah dicuri. Kedua, jejak darah mengarah keluar. Ini menandakan bahwa tubuh Kay diseret dari dalam rumah menuju ke halaman belakang. Ketiga, ditemukan jejak telapak tangan darah di kaca pintu teras. Kemudian yang terakhir, para polisi menemukan sebuah palu berdarah berada di hutan di belakang rumah mereka. Para detektif kemudian mengembangkan kasus dan mengarahkannya kepada Larry dan Annie. Larry kemudian mengatakan kepada para penyidik bahwa ini semua adalah kelakuan Michael, saudaranya. Larry mengatakan bahwasanya Michael tega melakukan ini karena dahulu orang tua mereka mengusir Michael. Annie kemudian mengatakan kepada para penyidik bahwasanya sekitar pukul 11.30 malam ia mendengar suara ayahnya meminta tolong. Annie kemudian melihat seorang pria tinggi berada di halaman belakang dan membelakanginya. Pria ini kemudian menggunakan jeans dan baju kaos abu-abu. Dan kemudian ketika detektif penyidik bertanya kepada Annie apakah itu mungkin Michael, Annie kemudian berkata, ya mungkin saja. Para detektif kemudian mendatangi panti asuhan Michael. Michael kemudian ditanyai apakah benar ia pelakunya. Michael yang tidak menerima kemudian meminta kesaksian dari para petugas yang ada di panti asuhan. Kemudian salah satu staf mengatakan bahwasanya terkonfirmasi pukul 11.15 bahwa Michael berada di kamarnya di panti asuhan. Tidak mungkin menurut para penyidik, para detektif, bahwasanya Larry bisa sampai 15 menit dan melakukan tindakan keji kepada dua orang tersebut, kepada orang tua mereka, itu orang tuanya Bob dan Kay. Atas dasar ini Michael kemudian tidak dijadikan tersangka karena memang tidak terbukti. Lalu siapakah pembunuhnya? Dan ya, pelakunya adalah Larry, men. Seperti yang dijelaskan di awal, Larry si anak baik ini ternyata melakukan tindakan yang sangat keji. Loh kok bisa? Nah itu. Singkat cerita kemudian Larry diinterogasi. Setelah melakukan interogasi yang cukup lama, akhirnya Larry mengaku juga kejadian malam itu. Setelah pertengkaran yang hebat,
Larry kemudian masuk ke kamar dan ia mabuk-mabukan. Tak lama, ia kemudian ke bawah dan menemui ibunya. Tidak banyak bicara, ia kemudian langsung menghujam pisau tersebut menuju ibunya. Seketika ibunya tewas. Tidak puas, ia kemudian mendatangi Bob, ayahnya. Dan ketika Bob menoleh, bertanya, "Ada apa?" Larry langsung menghujam pisau tersebut menuju Bob. Singkat cerita, kemudian Bob tewas. Larry kemudian menyeret jasad ibunya menuju halaman belakang. Singkat cerita, ia kemudian dipenjara atas pembunuhan yang dilakukan kepada orang tuanya. Ya teman-teman semua, itulah kisah Larry, kemudian kisah Bob dan Kay yang dibunuh dengan keji oleh anaknya sendiri. Oke teman-teman semua, saya pamit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, see you di video selanjutnya.